bahwa kita telah melakukan atau mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden yang lalu Pilpres dengan menghasilkan Presiden Jokowi dan wakil presiden Yusuf presiden kita dalam suasana pemilihan umum yang relatif aman, terkendali dan berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu step tahapan kita dalam meningkatkan demokrasi kita, demokrasi Indonesia, dalam rangka mewujudkan tujuan kita atau tujuan bernegara kita. Nah, dari hasil pemilihan umum yang lalu saya dipercaya oleh NTT 1 sebagai anggota DPR RI satu dari 6 orang yang mengikuti kontestasi di wilayah NTT 1 ini, sekaligus menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sebagaimana amanat undang-undang dasar kita, MPR mempunyai tugas-tugas di antaranya melantik presiden yang telah kami lakukan itu, melantik Presiden Jokowi dan wakil presiden Yusuf. Tugas yang lain adalah memastikan presiden kita bersama-sama berdoa dan memastikan agar tidak terjadi itu dalam pemerintahan kali ini, karena tidak ada hal-hal yang mengharuskan MPR dan DPR nanti demokrasi nasional itu. Aku di Sekolah Tinggi Kampung Petrus Setipiret dan dosen di SMK Denero. Beliau akan membawakan materi dengan tema tentang pelintas batas yang dialogkan, satu tinjauan misioner gereja dalam terang dialog sebagai cara gereja mengimplementasikan 4 pilar kebangsaan. Sekali lagi menyampaikan aplaus kepada kedua narasumber. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kita diberikan kesempatan untuk berdialog tentang pengalaman aktual kita di tempat masing-masing. Lalu kedua narasumber kita dan juga Bapak Joni akan juga berbagi pengalaman kita. Hadir pula di tengah kita Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Uskup, Bapak Ketua DPR, dan juga bisa berbagi pengalaman dengan kita semua. Dialog kita akan berlangsung selama 30 menit, dibagi dalam 2 sesi. Karena secara nasional memang itu sudah sangat menurun karena terjadi kekacauan di mana-mana. Di tingkat nasional ambil contoh, ada kelompok-kelompok yang minta maaf pada kesempatan ini, terpaksa saya disebutkan katakanlah kelompok dari saudara dan juga dari FPI selalu saja membuat keonaran di mana-mana dengan pemikiran mindsetnya sendiri. Jadi tema saya bahwa kalau dalam hal ini pihak keamanan itu tegas minta maaf pihak kepolisian, bahwa sebagai warga bangsa ini saya lihat polisi tidak tegas untuk melakukan pencegahan terhadap kelompok seperti ini yang jelas-jelas salah. Pertanyaan saya berikan kepada Bapak Joni. Pertama, tentang dana desa yang dialokasikan oleh pusat pada seluruh desa yang dimiliki. Kami berkata terima kasih. Tetapi berbicara tentang disparitas, mohon agar pemerintah pusat juga melihat disparitas antar wilayah di Republik ini. Karena kelurahan di Jawa berbeda dengan kelurahan di Nusa Tenggara, kelurahan di Papua, khususnya kelurahan di Indonesia ini. Dengan adanya dana alokasi desa, prediksi saya 5 tahun ke depan, kelurahan-kelurahan yang ada di Kabupaten Sika mengalami kemunduran jauh
PAD di Jawa, kelurahan bisa mengelola dana sampai dengan 1 miliar. Sedangkan di Kabupaten Sikap, berdasarkan PAD, mampu dibiayai dengan dana pembangunan sebesar 60 juta. Ini gambaran. Bagaimana wajah Kabupaten Sikap 5 tahun depan jika dana ini tidak dipertimbangkan dengan baik, dialokasikan paling tidak minimal 50% untuk kelurahan-kelurahan Indonesia Timur yang notabene adalah kelurahan-kelurahan tertinggal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang tujuan negara untuk melindungi segenap warga negara Indonesia. Warga negara ini tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Tetapi pada kenyataannya, pada hal tertentu, terkesan ada pengabaian-pengabaian. Saya tidak bicara tentang Sika, karena kita Indonesia harus bicara tentang Indonesia. Saya mengkritisi apa yang disampaikan oleh Pak tadi. Dialog itu ada di Kabupaten Sika. Pertanyaan kami, bagaimana peran pemerintah pusat untuk membuat dialog di seluruh wilayah publik ini, terutama bagi saudara-saudara kita yang didiskriminasi di daerah tertentu? Di mana peran pemerintah? Seperti itu. Itu barangkali pertanyaan dari kami. Dan yang paling kami kirimkan pesan kepada Bapak selaku anggota MPR, mohon mempertimbangkan kembali alokasi dana desa agar disesuaikan disparitas antar wilayah. Karena kalau tidak, ini juga menimbulkan benturan antara Indonesia Timur dengan Indonesia bagian barat yang sudah jauh lebih maju. Terima kasih. Tentang dana 1 miliar untuk desa. Di Kabupaten Sika ini banyak desa yang belum memiliki kepala desa karena belum ada pemilihan. Alasannya katanya perda belum ada. Perda ini nanti kami ngomong di siapa dan apa dibuat sehingga pemilihan kepala desa segera dimulai, sehingga ketika dana itu dulu betul-betul stabilitas pemerintah desa sudah terjamin. Karena ketika pemerintah desa aparatnya belum lengkap dan baik, otomatis dalam pelayanan dia akan mengalami hambatan. Sehingga kami meminta kepada Pak Joni untuk menjelaskan sebentar. Dan yang ketiga, dan yang keempat, ada sebuah kekecewaan sebagai seorang pedagang kecil. Kami pernah tidak diberi rekomendasi oleh Dinas Peternakan Kabupaten Sika, alasan perdanya belum ada. Saya mau tanyakan siapa yang buat perda? Saya tidak tahu. Dan kalau itu DPR sudah berapa tahun, kenapa perda belum dibuat? Karena itu akan melahirkan kesenjangan. Kami akan ketika dilarang untuk mengirim hewan kecil dan besar ke Sulawesi, maka kami akan kacau. Karena itu adalah bagian daripada modal hidup kami. Maka kalau memang perda itu dibuat oleh DPR dan pemerintah, tolong segera mungkin. Karena bapak mereka yang menjadi harapan kami. Saya kembali. Tadi disampaikan oleh teman berdua tadi, tapi saya ingin sampaikan lagi, saya ingin menekankan lagi itu dana aspirasi tadi. Kenapa? Karena aspirasi ini menurut saya ini sangat merusak demokrasi. Ini sama seperti membeli suara. Baik, Pak Bina, saya Terus ini saya memiliki pertanyaan. Dari beberapa pangkas tadi, saya ingin bertanya sama Bapak Joni Plate. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota DPR maupun DPR dalam menangkal hal tersebut, terutama korupsi? Korupsi terjadi di mana-mana. Kepada siapa yang aktif dibentukkan korupsi, ada bupati, ada kepala bagian, di Mangmeri juga banyak gitu Pak. Ada pemerintahan, KPK dan sebagainya. Nah ini kami minta Bapak Joni Plate dengan keterangan saat ini, dan saat ini bisa membawa aspirasi kami ke gedung DPR yang biasa. Thank you.
Dan kita yakin kehadiran beliau bukan karena apa-apa, tapi hanya karena kasih sayang terhadap mahasiswa kita. Selanjutnya, sebagai bangsa Indonesia yang menghargai negara ini, saya mohon kita sekalian berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tadi sudah menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Camat. Di sini ada menjalin satu persahabatan politik, katanya begitu ya. Walaupun saya dalam profesi saat ini sebagai politisi, saya datang ke Nele tidak untuk menjalin satu persahabatan politik, tapi saya ingin membangun satu silaturahmi persaudaraan. Mengapa itu? Karena memang masih menjadi rahasia dan banyak tidak diketahui oleh umum. Hari ini ada baiknya dan saya kira ini satu kesempatan yang baik yang juga direstui oleh para leluhur untuk saya datang ke sini, hadir ke sini, diawali dengan komentar politik seperti itu untuk kita saling membuka kembali silaturahmi persaudaraan. Ya. Mulai dari usia 12 tahun dan menyelesaikan ovolnya sekolah guru dulu di Lela dan tinggal di rumah raja di Sikahana. Karena Raja Thomas dibilang dia adalah du'a. Saya tidak tahu artinya berapa ini. Ya, gadis sayang dan sayang. Karena anak yang datang dari saudaranya yang menjadi sinaris awam di Flores bagian barat yang bersekolah di sini, yang kemudian setelah tamat usia 15 tahun kembali ke Manggarai, yang lalu menjadi guru dan membuka sekolah di Manggarai bagian timur. Manggarai Timur sekarang namanya. Kakek saya adalah seorang guru dan bangun banyak sekolah di Manggarai. Setelah setahun Raja Thomas mengirimkan utusannya ke Manggarai dan minta kepada Monsieur Van Bekum untuk mengirim kembali yang namanya guru Tresia Pora itu kembali ke Sika. Dan dia kembali ke Sika dan mengajar di Lela karena diminta oleh Raja Thomas sebelum dipersuntik oleh ayah saya di Ruteng dan kembali ke Manggarai menjadi gadis Manggarai lagi sampai dengan meninggalnya beberapa tahun yang lalu. Ya. Jadi saya sekarang kedatangan ke Nele ini selama ini berbasis di Lela, di Sika, dan sampai saat ini pun masih ada saudara-saudara tante-tante saya di sana, kecuali tanahnya yang dulu ibu saya bilang ada banyak makanya, termasuk ada di Nele sini yang saya tidak tahu ada di sebelah mana lagi. Gampang malah ditutup, mengena. Tinggal saja sekarang kita masuk pada babak dialog. Apa yang mau disampaikan, apa yang mau dipertanyakan, dikasih kesempatan pada sore hari ini. Dengan demikian maka pada sesi pertama ini saya buka kesempatan bagi 3 orang penanya. Berikut daerah tenang. Besok lusa kalau kami programkan tenang, tolong Pak, kalau kami guru istilahnya, kalau orang minta ikan, jangan kasih ikannya, tapi kasih pancinya, kasih ini segala macam untuk dia kerja. Jadi kami tidak minta uang itu dialihkan ke seperti kandang dan segala macam, dan ini untuk kami kerjakan. Tentang pemberdayaan SDM setempat, tolong Pak Joni, tadi saya katakan bahwa ini, tadi Pak Joni katakan bahwa belanja produktif, dan itu pasti kami dengar dan kami akan usahakan. Sehingga kami setuju sekali bahwa belanja konsumsi itu dihilangkan saja lebih bagus. Berikut pemberdayaan SDM setempat. Kami dulu, saya jadi herannya, gali lubang untuk kabel di Telkomsel punya saja orang dari Jawa, tidak masuk akal. Kami sih tidak bisa gali kayak ini. Ketika saya tanya teman-teman, kenapa kamu tidak gali? Orang kasih uangnya kecil sekali, ya masuk akal kalau orang tidak mau. Pendapatan yang lain lebih besar, tapi kalau di Jawa, datang dari Jawa dengan biaya transportasi dan makan macam besar sekali, orang bisa, tapi kenapa sumber daya daerah itu tidak dimanfaatkan? Sehingga Nama saya Brigadier Sadipun. Pekerjaan saya yang tanya saja sama Pak Camat situ.
Jadi saya hanya memohon kepada Bapak Joni Plate sebagai anggota DPRD untuk selalu turun ke tiap-tiap dapil pemilihan. Jangan hanya anggota dewan itu hanya duduk di Senayan saja. Lihat juga masyarakat, kebutuhan, keperluannya apa, dan kalau turun ke daerah itu berarti mempunyai data. Tapi kalau data itu jangan dibuat Senayan. Dan supaya langsung lebih tahu, lebih dekat tahu kebutuhan apa, kekurangan apa, kalau kesama masyarakat itu seperti apa, itu menjadi bahan untuk diperjuangkan di Senayan tadi. Ini saya Pak Joni, pesan kami. Dan tadi saya sudah merasa bangga karena Pak Joni mengatakan bahwa saya tidak akan terima tas yang akan dibawa oleh siapapun yang antar tas. Ya mudah-mudahan jangan seperti anggota-anggota dewan yang dulu sudah membawa lari tas banyak-banyak. Terima kasih. Saya pun Kepala SMK Bina Maritim, sekaligus pendiri SMK Bina Maritim. Mau ada masukan, SMK Pelayaran Bina Maritim ada 2 jurusan, yaitu jurusan Nautika Kapal Niaga dan jurusan Teknika Kapal Niaga. Sekolah ini sudah berdiri sejak 14 tahun dan selama ini sudah banyak menghasilkan pelaut-pelaut yang sudah berhasil, sudah jadi perwira, sudah jadi nakoda di atas kapal, sudah jadi KKM di atas kapal. Jadi permintaan kami yang di sini, kendala yang kami hadapi di sini, masalah untuk praktik Bapak. Karena praktik di atas kapal harus memiliki sertifikat yang namanya BSP dan buku pelaut, yang mana kami harus mengambilnya di Surabaya. Ini membutuhkan dana. Jadi kalau boleh bisa supaya di Flores atau di NTT bisa didirikan salah satu balai latihan pendidikan pelayaran supaya bisa mengatasi anak-anak supaya bisa mengikuti atau mengambil sertifikat di NTT, karena masalah biaya ini yang menjadi kendala. Dan supaya Bapak ketahui bahwa peminat-peminat di sekolah pelayaran kebanyakan anak-anak dari kampung Bapak. Tetapi selama ini anak-anak yang dari kampung ini banyak yang sukses. Jadi ini seluruh dari wilayah NTT, dari Manggarai, dari Berjawa, dan dari Larantuka. Semua wilayah mereka sekolah di SMK Pelayaran Bina Maritim. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak, karena masalah sertifikat ini yang perlu karena mereka harus praktek di kapal, harus memiliki sertifikat-sertifikat itu. Dan program yang betul-betul yang sekarang yang pemerintahan Jokowi, yaitu yang ditambahkan itu program kemaritiman dan pertanian. Jadi itu yang kami minta kepada Bapak supaya bisa memperhatikan sekolah pelayaran ini. Memang banyak kendala juga masalah tenaga-tenaga pengajar untuk pelaut. Memang jarang kalau pelaut mau ngajar di darat karena penghasilannya juga minim. Jadi tetapi itu kami harus berupaya supaya lebih gencar, dan kebetulan Bapak ada di sini, kami minta supaya Bapak bisa memperhatikan SMK Pelayaran Bina Maritim ini. Terima kasih. Jadi Bu, nah itu saja. Begini Pak, saya mau tanya sama Bapak Joni Plate. Bapak sebagai seorang bisnismen, uangnya lebih banyak. Saya kenal Bapak
Saya punya teman juga pernah kerja di perusahaan Bapak, yaitu berjual order dari pesawat. Begitu satu selisihnya berapa juta Pak, sedangkan gaji DPR itu kecil sekali. Kok Bapak sampai mau terjun ke dunia politik ke DPR itu, kira-kira maksud apa sih? Itu saja. Saya kenal Bapak memang Bapak punya uang banyak. Kok kenapa sampai Bapak mau terjun ke dunia politik? Itu yang pertama. Yang kedua begini Pak, Bapak tadi bilang dana di pusat itu kurang. Saya ini sebagai penganggur. Terus saya cemburu terhadap guru-guru. Guru-guru itu ada guru-guru sertifikasi. Tolong terima ini bulan ini sudah berapa? 3 kali gaji Pak. Pak bisa atur dulu Pak. Gaji sertifikasi, gaji ke-13 dengan gaji kekurangan. Itu yang saya kenal. Coba kita atur dana itu. Sehingga Pak ada guru sertifikasi, sehingga guru-guru honorer itu nganggur semua, tidak punya pekerjaan apa-apa. Saya minta supaya bagaimana kita kelola dia, supaya guru-guru honorer juga bisa mempunyai gaji dari gaji sertifikasi itu. Itu saja Pak. Itu yang saya minta. Saya minta maaf sama guru-guru. Saya minta maaf. Saya penganggur, saya tidak ada kerja apa-apa. Mungkin kalau bisa ada kerjaan ya saya kerja. Terima kasih. Kenapa yang pas-pasan sehingga Pak Alex Sokong tambah katanya tadi. Ya saya juga jadi anggota begitu. Kunjungan saya berapa? Saya berapa? Tergantung. Ada simpanan pokok wajib sukarela. Ada 3 macam simpanan. Dan kami sementara ini memang anggota ini ya semakin banyak, tetapi mungkin hanya dana tadi, dana kami masih ini. Yang penting itu adalah bidang itu. Kalau mereka pinjam, mereka dikenakan bunganya berapa? Bunga 1,5% per bulan. 1,5% per bulan. Iya. Oh banyak juga. Terlalu tinggi. 1 tahun 18% itu. Jadi nanti ya. Tapi masih lebih rendah daripada bunga kurnya Bang. Iya. Ya 27%. Itu kan, itu yang saya marah-marah sama Bang. Masa kasih pinjam bunga efektif 27%. Bunga besar sekali. untuk beli ini apa periuk tanah ini ya yang urusan moke-moke. Urusan moke-moke yang tadi. Iya. Jadi uangnya berputar ya. Berputar terus. Hanya rata-rata terikat. Ibu-ibu itu. Nah, tenun ikat tuh motifnya siapa yang rancang? Itu mereka sendiri. Ada motif yang dimodifikasi. Budaya. Ada yang modifikasi untuk gaun, ada yang asli. Yang asli. Macam mereka pakai. Yang asli itu yang gimana? Asli seperti ini, Pak. Asli di situ. Untuk beli ini apa periuk tanah ini ya yang urusan moke-moke. Urusan moke-moke yang tadi. Iya. Jadi uangnya berputar ya. Berputar terus. Hanya rata-rata terikat. Ibu-ibu itu. Nah, tenun ikat tuh motifnya siapa yang rancang? Itu mereka sendiri. Ada motif yang dimodifikasi. Budaya. Ada yang modifikasi untuk gaun, ada yang asli. Yang asli. Macam mereka pakai. Yang asli itu yang gimana? Asli seperti ini, Pak. Asli di. Iya. Jadi begini, yang namanya modifikasi itu industri kreatif yang Indonesia sedang ingin bangun. Ya, yang menjadi ciri khasnya. Yang kedua, kreativitas generasinya. Ya, kreatifnya bagaimana sesuai dengan kebutuhan zaman. Kita di sini bikin tenun keto, apa namanya? Tenun Kain keto. Kain yang untuk dipakai. Oh iya. Kan begitu, ya. Kalau industri fashion itu, ya maka dia tidak bisa lagi untuk kain yang dipakai. Jadi khusus untuk Dia harus menjadi fashion. Kayak begini saya pakai. Oh ya. Jumlah penduduk 7.116, di mana dari jumlah itu wanita yang terbanyak. Kalau lihat dari jumlah penduduk, kami perempuan berada di atas, tetapi dari keputusan kami perempuan berada di bawah. Itulah keadaan kami dengan 11
SD, 1 TK, dan 3 PAUD. 1 puskesmas dan 2 pustu dan 4 polindes. Bapak-bapak anggota DPR yang kami hormati, masyarakat hadirin sekalian yang saya kasihi. Pangan kesejahteraan yang luar biasa di seluruh Indonesia ini. Ya, saya bisa cerita panjang lebar secara akademik itu, tapi hari ini mungkin tidak perlu Ibu ya. Saya cuma bilang akibat dari kebijakan konsumtif, jurang kesejahteraan semakin besar, baik di antara perorangan maupun di antara wilayah dan kelompok masyarakat. Termasuk kita lihat wujudnya di sini. Ya, Kecamatan Mapitara kalau saya tidak salah merupakan kecamatan pemekaran, Ibu ya. Ya kan, dia kecamatan Mekar. Yang secara regio wilayah di sini juga terkategori atau terbagi-bagi tingkat kesejahteraannya. Ya, karena kebijakan di mana hanya bagi-bagi uang lalu uangnya habis. Saya mendengar juga dari data KPU atau rekan-rekan menyampaikan di Kecamatan Mapitara ini banyak fans Nasdemnya. Ya, karenanya secara khusus juga saya datang ke sini. Nasdem ini adalah partai yang mengusung ya tagline ya atau slogan gerakan perubahan restorasi Indonesia. Nah, saya harapkan juga kita membawa gerakan perubahan dari sini melalui apa? Ikut perubahan yang negara ambil di kebijakan ekonominya dengan terlibat secara langsung di dalam aktivitas ekonomi itu. Jadi kita tidak tunggu, tapi kita mengambil bagian di dalamnya. Tentang jalan seperti yang digambarkan oleh Ibu Camat dan Bapak Junpati juga sudah lihat tadi, supaya baik pasangan muda-mudi, tidak hanya mereka saja yang merasa semakin mesra, tetapi kami orang tua juga menikmati perjalanan dengan nyaman. Sekian dan terima kasih. Di sini saya perlu sampaikan kepada Bapak bahwa di NTT secara umum dan khusus di Kabupaten Sika begitu banyak sekolah, tetapi hanya ada gedungnya dan juga ada siswanya, tapi jumlah guru yang melayani itu masih sangat kurang. Tidak hanya di Mapitara, tidak hanya di Sika, tapi di NTT. Dan sementara ini sekolah yang ada, untuk kita sama-sama tahu bahwa ada sekolah negeri dan juga ada sekolah swasta. Sementara berdasarkan data yang sempat kami lihat di Dinas PPO setempat, bahwa guru PNS di pedalaman untuk Sika itu ada sekolah yang rombongannya lengkap, tapi PNS hanya satu, yaitu hanya kepalanya saja. Yang lainnya itu guru swasta. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami minta kalau boleh Bapak mereka perjuangkan melalui kesempatan-kesempatan dan kewenangan yang Bapak miliki tadi diuraikan. Ada 4 itu, sehingga kebutuhan dalam hal ini bagi peserta didik dapat dilayani. Lalu yang kedua, untuk DPR Kabupaten Sika perlu kami sampaikan bahwa ini adalah keluhan para guru yang bersertifikasi di Kabupaten Sika. Sementara ini mereka memiliki SK dari Menteri tentang sertifikasi, tetapi dari pihak yang meminta berkas harus para guru melampirkan data gaji pokok pada Desember 2014. Itu berarti bagi guru-guru itu seluruhnya merasa dirugikan, karena yang benar itu berdasarkan gaji pokok termuat dalam SK Menteri, tetapi sementara yang itu ditolak. Oleh karena kami minta kalau boleh Bapak-Bapak bisa memperjuangkan itu sesuai dengan kewenangan Bapak. Kalau memang tidak, berarti itu guru-guru boleh komplain bahwa itu kesepakatan antara legislatif dan eksekutif tingkat daerah. Untuk sementara demikian, terima kasih. Masyarakat Mapitara selama ini dari tahun ke tahun aktivitasnya hidup bertani, itu rata-rata semua di 4 desa dengan pola pertanian yang juga masih nomaden, berpindah-pindah tempat. Kemudian masyarakat juga dari pertanian kemudian menanam tanaman-tanaman perdagangan,
Tetapi dengan kondisi terakhir itu persoalan kenaikan BBM itu tidak diimbangi dengan apa yang menjadi penghasilan mereka, tanaman-tanaman perdagangan. Untuk hal rohani, tadi Ibu Camat sudah sampaikan bahwa kami ada satu gereja dan juga ada 4 atau 5 kapela. Tetapi saya juga tidak tahu pasti. Yang saya tahu pasti di Stasi Lere, tempat saya, itu kami sudah berpuluhan tahun berusaha swadaya dari umat. Sampai sekarang pun kami belum mempunyai kapela. Tetapi upaya kami sekarang ya, fondasi sudah, tiangnya sudah semua. Tapi untuk melanjutkan kami sangat susah. Untuk itu, jika ada ruang atau ada program, maka tolong kami di Stasi Lere. Itu yang pertama. Yang berikut, di Mapitara ada 2 SMP, 1 SMP negeri baru berusia. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan hanya untuk memperjelas. Nama Ahmad Yani. Pertama menyangkut data, seperti disampaikan tadi, kita baru-baru ini mendapat pendataan dari desa, tetapi tidak dijelaskan apa tujuan dan maksud dari pendataan itu. Sehingga hari ini kita mengharapkan Bapak dari pusat bisa menjelaskan sedikit tentang ini. Yang kedua, menyangkut PAUD. Tadi disampaikan Ibu Camat bahwa ada 3 PAUD di Mapitara. Tetapi kami perlu menyampaikan bahwa selama ada hampir 10 PAUD yang kegiatannya berjalan, tetapi belum di SK-kan. Saya harap ini pemerintah desa bisa memperhatikan ini. Berikut menyangkut potensi lokal, maksud kita kelompok. Selama ini kegiatan berjalan, tetapi ketika ada bantuan, kita selalu di backup dengan kebijakan. Kebijakannya seperti apa, itu nanti tanya langsung kepada orang yang membuat kebijakan di desa. Dan yang berikut kita ingin memperjelas undang-undang Raskin itu sendiri. Ini mohon penjelasan. Saya kembalikan, Pak. Yang saya ingin nama Anis. Yang saya mau tanyakan dari bapak-bapak, saya mohon jangan melupakan kami masyarakat Mapitara, karena masyarakat kami masyarakat Mapitara di belakang 77 gunung dari Kota Momere. Di belakang 77 gunung dari Kota Momere. Dan yang saya harapkan jangan lupa memberikan telinga kami sangat tajam untuk mendengar dan mata kami cepat terbuka untuk melihat. Itu saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Anis. Yang perempuan, saya mau dengar suara dari mama dulu kak, ibu kak. Ada ibu-ibu, ya betul. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya Yunarti. Ini mengenai di bidang pendidikan, khususnya di TKK. Sudah 3 tahun, tapi kami tidak memiliki gedung. Yang sekarang yang kami jalankan ini, kami pinjam gedung dari sekolah SDK Batu Baler. Jadi saya minta kalau bisa bapak-bapak mereka bisa ini membangun sebuah gedung, karena kami sangat membutuhkan gedung untuk tempat belajar anak-anak kami. Terima kasih. Saya Valentina, asal orang Bokan, anak dari Bapak Dominikus Dugal, Mama Lucia Oda. Sekarang saya ada dengar sentilan bahasa dari Ibu Camat bahwa jalan kami di Mapitara ini ada khusus 3 pintu jalan, pintu keluar, pintu masuk. Jadi yang saya inginkan dan saya titik langsung pada Bukti Mapitara itu pelancaran transportasi Mapitara ke Momere itu hanya baik gede ke Mapitara, itu yang mempercepat waktu. Maka jalan baik gede ke Mapitara saya tetap ulang karena lebih jelek daripada yang jelek. Maka mungkin
Pak DPR hari ini juga kembali ke pintu keluar, pasti itu lewat nanti saksi ke sini. Saya kembali. Amang batan ganu wair sinamitang mulai bilan ganu bau ra bidang sina. Ubut na lebuk ganu tebuk laudatum. Bakut na pria ganu baki resaili. Mai saya amang mai plipong ribong habong asuh. Masih ada masalah persatuan batas desa ini antara dua kecamatan, kecamatan Wagite dan kecamatan Hewakuang itu di desa Lupit. Juga terdapat masalah kesehatan, masih ada kasus gizi buruk, namun itu sifatnya situasional. Masih terdapat 5 orang bayi gizi buruk dan kebutuhan konsumsi air minum ada 2 desa yang belum menikmati air bersih, itu desa Bogon dan desa Ipura, serta di desa Larpiler 1 dusun Belum Apa dan dusun Baranata. Ada juga desa yang belum memiliki aliran menikmati listrik, itu Watu Dirang, Runut di dusun Tanah Hikong, desa Nangatobong dengan desa Hedar 1 dusun Daranatar. Untuk profil kecamatan Wagite secara keseluruhan terdapat dalam laporan kami bisa dilihat. Harapan kami atas nama warga kecamatan Wagite sudah pasti dengan kehadiran beliau bisa melihat langsung, mungkin juga mendengar permasalahan dan kebutuhan kita secara umum kami di kecamatan Wagite. Bapak Ibu sekalian, hari ini beliau bukan hanya mengunjungi melihat kita masyarakat di Wagite ini, tapi masih sisa 1 kecamatan yang juga menunggu kehadiran beliau di Talipura. Kita yakin beliau dan rombongan sudah cukup capek dari Mapitara. Beginilah kondisi kami di sini. Jadi Mapitara ada di belakang gunung, jadi kami hanya dibatasi oleh Gunung Egon. Jadi kalau Egon muntah, Mapitara dengan Wagite kami harus siap-siap untuk mengungsi. Kita doakan supaya kita tidak sama seperti di Gunung Raung atau Sinabung dan lama-lama yang ada di Ternate. Pembangunan di NTT itu beda di Jawa. Di Jawa malah lebih dominan daripada NTT. Sehingga usul saya kepada Bapak yang orang-orang yang 13 tadi, bagaimana melihat dengan potensi yang ada di NTT. Saya yakin bahwa NTT ini kaya. Komoditi juga sangat lumayan, mulai dari Flores Lembata, Kupang, Soe, itu semua komoditi di drop ke Jawa, baik kakao, coklat, kopra, mente dan lain sebagainya, itu di drop ke Jawa. Alasan kenapa harus di drop ke Jawa? Karena memang di Sika, di NTT ini belum ada perindustrian. Sesungguhnya satu-satunya belum ada, hanya pengusaha-pengusaha biasa. Tentang minyak kelapa itu memang usaha pribadi, tapi pemerintah harus memperhatikan bagaimana NTT ini harus ada satu perindustrian tentang pengolahan produk-produk yang ada di NTT ini. Karena kita jual kelapa drop ke Jawa, lalu beli kecap dari Jawa drop ke sini. Sesungguhnya ini belum merata, karena NTT ini sangat membutuhkan. Tetapi NTT punya kekayaan cukup, potensi luar biasa, tapi belum ada perhatian-perhatian yang khusus untuk pembangunan ini. Jadi usul konkret bahwa bagaimana Bapak bisa mengusulkan ke sana, ke DPR pusat, bahwa di NTT ini ada salah satu perindustrian untuk NTT. Terima kasih. Sampaikan bahwa banyak sekali rencana pembangunan yang kami usulkan
namun menjadi kendala yaitu pertama soal pembangunan drainase di jalan negara. Jadi ini setiap tahun kami angkat, tapi apa jawaban bahwa ini urusan negara. Sehingga pada kesempatan ini mungkin kami titipkan bahwa untuk di Kecamatan WGT ini kami berharap pembangunan jalan harus didekat dengan drainase, karena pada saat musim hujan itu memang kami mengalami kebanjiran dan itu dia melanda kampung secara keseluruhan karena tidak ada saluran drainase. Terima kasih. Dalam kaitan dengan pembangunan ini, saya kepala desa. Saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan itu sangat penting. Lalu di negara ini ada jenis pendidikan yang namanya pendidikan layanan khusus. Diselenggarakan di provinsi dan di desa saya ada satu di kawasan hutan Pak. Yang menjadi soal pendidikan layanan khusus PLK. Yang menjadi soal sekolah itu hasil akhirnya jadi menjadi beban untuk desa. Seharusnya karena itu dari kementerian, seharusnya juga seperti dengan sekolah-sekolah reguler lainnya, di mana ada dana-dana lain yang bisa membantu, tapi hasil akhirnya muncul ada PLN yang saya bisa membiayai untuk guru honornya. Sedangkan sekolah itu tidak boleh ada pungutan untuk komika segala macam. Saya minta kalau bisa, karena ada Bapak di sini bisa membantu saya dalam kaitan dengan bagaimana ke depan mungkin ada sedikit dorongan untuk lembaga ini. Karena saya cek di provinsi katanya dari kementerian langsung, dan ini ada Bapak Wakil Ketua DPR provinsi, tolong bantu saya. Yang berikut, bicara tentang hutan itu bukan kewenangan kabupaten dan provinsi, tapi itu kewenangan pusat. Dan adanya HKM itu sangat membantu sekali. Bagaimana kita tahu bahwa kita punya masyarakat di sini sebelum negara ini merdeka mereka sudah tinggal di kawasan hutan. Dan dengan adanya hutan kemasyarakatan sangat membantu masyarakat di sini yang sudah tinggal di kawasan hutan untuk bisa mengelola hutan. Mereka hanya memiliki hasilnya saja, sedangkan pohon dan tanah segala macam tetap menjadi milik negara. Dan kita bantuannya kalau bisa secepatnya, baik dari DPR provinsi, DPR pusat, dan DPR kabupaten untuk segera bisa mendorong apa itu kewenangan provinsi atau kabupaten segera untuk desa-desa yang mengajukan HKM itu segera direalisasi. Kami sudah membantu dengan membentuk penataan untuk di lokasi kawasan itu dan juga untuk jalan-jalan dan segala macam, kami sudah membantu itu. Yang berikut Pak, dalam kaitan dengan listrik itu juga sama. Sepertinya negara ini hanya dimiliki oleh beberapa orang yang tinggal di dataran ini saja. Sedangkan mereka yang jauh di Batu Dirang, juga di desa saya di kawasan Undang, mereka itu belum punya hak untuk mendapat listrik itu. Jadi saya sangat berharap, walaupun PLN itu tidak untuk rugi, tapi tidak mencari untung, tapi mereka juga berhak untuk mendapat. Ya, itu saja penyampaian kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak. Kami dari veteran memberikan apresiasi kepada Bapak karena hari ini hadir bersama kami di tempat ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya adalah pejabat Desa Batu Dirang. Desa Batu Dirang itu sebetulnya desa yang gelap gulita. Desa gelap gulita karena memang hingga saat ini listrik sama sekali tidak ada. Lalu yang kedua, Telkomsel. Lalu yang ketiga, jalan raya tadi. Sehingga masih banyak ibu yang melahirkan di rumah, bahkan banyak ibu yang harus meninggal, ibu yang melahirkan. Sehingga kami sangat membutuhkan paling kurang Telkomsel. Ada satu Telkomsel di Bukit Runut, jaringan tower, juga listrik dan jalan tadi. 3 poin itu barangkali bisa diperjuangkan. Terima kasih. Desa Runut memiliki beberapa potensi. Salah satunya adalah memiliki potensi air minum bersih yang dalam tahun kemarin itu entah tidak salah melalui APBN sudah dikucurkan kurang lebih 3 miliar lebih. Yang pekerjaannya, proses pekerjaan sampai sekarang belum tahu jelas berwarna kemana. Itu dikerjakan oleh kontraktor bersama, saya tidak tahu nama. Itu rencana untuk dialirkan dari Runut secara khusus mata air pokok Dusun Tanah Hikong mau dialirkan ke beberapa kecamatan di Talibura. Debit air yang cukup besar, dan menurut hasil survei dari teman-teman LSM YPMF bahwa itu mampu dapat melayani seluruh kota Maumere sepanjang jalan.
Itu mata air baik pokok. Itu prinsip pertama. Yang ketiga mau saya sampaikan, misi Patiahu itu ada di Desa Roto dan mereka ada dapur untuk menghidupi para calon imam di wilayah kita ini. Yang menjadi kekurangan kita dan mohon perhatian dari Pak Doni melalui angkatan B adalah perbaikan bendungan untuk membantu mereka. Dan kalau ada dana untuk pembangunan embung, mohon potensi sudah disiapkan alamnya untuk bisa pembangunan embung. Demikian juga dengan batuan ternak kalau ada dana dari APBN. Karena selama ini kita hanya membiarkan misi bergerak sendiri untuk membiayai. Padahal kalau kita kurang minta dinaikkan, malu saya. Lalu yang berikut kami juga lewat momen ini mau menyampaikan tidak hanya kepada Bapak Joni, juga kepada anggota DPR Provinsi, tapi juga anggota DPRD Kabupaten. Minta maaf kita biasa sering bertemu tapi ada baiknya. Saya mesti sampaikan setelah seremoni penjemputan saya mesti naik cepat-cepat untuk menjemput tamu asing. Saya penikmat jalan dari pertigaan Bilik menuju ke Egongan. Sengsara yang kita. Ya, kasihan tamu kita, tamu asing yang selalu kita harus layani tiap hari, tetapi selalu mereka kecewa dengan jalur jalan yang ada yang sangat memprihatinkan. Tadi pagi ada 2 mobil dari tamu dari Simon hampir terbalik. Saya sampaikan dan mereka sopirnya pulang ke sini, saya yang meneruskan ke atas. Karena itu kepada Bapak Alex dan Bapak yang lain yang berkuasa di saya ini, mohon ini menjadi catatan perhatian. Demikian beberapa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan saya kembali. Selamat sore untuk kita sekalian. Baik, terima kasih. Ini sudah dari tadi dari tokoh masyarakat, dari para kepala desa, yang ini giliran tentu dari kepala sekolah punya permintaan menyangkut kebutuhan sekolah. Jadi yang sebelum saya mulai, yang ada yang duduk di samping kiri Pak Joni, itu saya panggil dengan nama yang jelas. Yang Maki itulah satu murid di lembaga. Jadi baik, saya bisa mulai. Ini kebutuhan di sekolah untuk di SMP PGR Egon yang sekarang kami butuhkan itu 3 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan. Nah, di samping itu nanti sebentar yang ada pagar keliling sekolah. Ini yang menyangkut dengan yang 3 ruang kelas ini, pernah yang di tahun 2008 majukan proposal, sudah disurvei dari pusat, dari kementerian, lalu namanya SK-nya tidak ada, timbul putus asa, saya tidak mau usulan. Lalu yang terakhir ada permintaan lagi dari dinas, itu di pertengahan bulan September November baru ini, tentu dananya tahun 2016. Buat usulan, saya tanya kalau untuk pagar bisa ke tidak? Yang pagar tidak ada. Baik. Kalau begitu yang apa saja? Ruang kelas dan perpustakaan. Majukan proposal, tapi yang rupanya ini juga yang tidak ada tanda-tanda yang jelas bagi PGR Egon. Nah, ini yang permintaan saya, mungkin ada yang kalau kesempatan yang dana-dana yang tahun berikut, kalau seandainya dari sekolah saya, dari SMP PGR Egon ini majukan proposal untuk yang 3 ruang kelas, karena kebutuhan sekarang ini 3 ruang kelas, itu yang mungkin bisa dipertimbangkan. Dan permintaan saya juga yang bisa dapat 3 ruang kelas itu merupakan kebutuhan. Nah, kenapa saya katakan yang 3 ruang kelas ini sekarang ini? Ya, karena 2 ruang sebenarnya kami sudah siapkan untuk yang ruang multimedia, terpaksa kami pakai jadikan ruang kelas. Ruang guru juga kami pakai, 1 ruang guru kami pakai jadikan ruang kelas. Seorang penyuluh
di Balai Pengembangan Kesempatan Riset. Ini berkaitan dengan program Bapak Jokowi khusus Pertalite pada Jagung Kedelai. Kami yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kebutuhan mungkin berkaitan dengan penyaluran benih dan pupuk. Ini mungkin menjadi perhatian bagaimana supaya pemerintah bisa soal pupuk dan tender-tendernya itu bisa dipercepat sehingga pada saat pelaksanaan bahkan musim hujan tiba petani tidak kelabakan untuk mencetakkan benih. Pokoknya seperti secara lengkap itu Bapak. Kami sudah buat MOU dengan Bapak dari TNI Angkatan Darat dan siap mensukseskan program Pak Jokowi, terutama Pedale. Tapi intinya bahwa support dari atas juga harus seperti permintaan dari masyarakat. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Lukas Lare dari Desa Hoder, Dusun Barnata. Saya masukkan merupakan satu tagihan, saya minta maaf, anggota DPR dari provinsi dan pusat. Tagihan ini untuk DPR Kabupaten, yaitu menyangkut jalan Habir Moko, yang dimana nomor penetapan itu sudah ada, sudah bertahun-tahun, sudah berperiode dari periode ke periode. Kami hanya dapat nomor, realisasinya tidak. Yang berikut lagi menyangkut penerangan. Penerangan kami di Barnata, kami tidak pernah menikmati listrik. Untuk itu saya ingin bertanya, apakah kami di wilayah dusun itu menjadi warga republik atau bukan warga republik? Karena jangan seperti tidak. Kami dapat ngomong. Ini saya masukkan ini supaya Bapak Yoni yang dari DPR pusat atau ke provinsi Kabupaten supaya tetap terlaksana. Ini hak saya. Sekian saya kembali. Dan Bapak dari Kecamatan Bura khusus kepada saya punya Pak Joni seperti kakak yang dulu yang Pak Joni bilang tadi perjuangan demi segala macam. Pak Joni baru dari DPR baru ini tahu. Tapi yang sekarang saya mau omong, belum Pak Joni kunjung ke Lampung itu saya tempuh di mana abrasi. Saya ini yang pakai saya punya minta teman punya kendaraan, timbul segala macam. Yang masalah sekarang ini Pak Joni, bukan ini KKN atau keluarga tidak. Ini Pak tadi provinsi ya, ini jalan Panturai provinsi. Itu ada putus menyangkut itu banjir di jembatan air. Itu sudah berapa tahun? Dan itu sengsara yang luar biasa. Dan kita bukan merencanakan hal yang baru, tapi hal yang sudah itu kok tidak ada solusi. Lalu perjuangan yang kami andalkan yang sebagai kami punya dewan-dewan yang mulai dapil ini dan DPR yang dari kiri semuanya itu kecil bagaimana Pak? Saya Kak Joni, saya Eko Pereira, nenek saya asli Lampung. Dan Pak Joni saya jemput, saya yang untuk undangan sampai ke kampung halaman yang kedua saya. Jadi Pak, saya menyampaikan bagaimana Pak dari provinsi Pantura yang urusannya DPR yang untuk bagaimana menyampaikan punya apa ini menyangkut itu jalan putus di apa oleh banjir di jembatan air. Syukur itu saya itu satunya adiknya tanah menangis mulai kepala desa kakak bagaimana kita punya keluarga ini ada yang mau bersalin, ada yang mau sekolah, otot tidak bisa lewat. Itu Pak Joni, Pak Joni. Hanya itu mungkin yang saya perlu sampaikan. Jadi semua bapak-bapak yang DPR mulai dari dapil-dapil apa mungkin semua DPR tolong perhatikan. Apalagi yang kami tujukan itu ke DPR provinsi karena Pantura itu tanggung jawab DPR provinsi. Terima kasih. Selamat malam buat kita semua, salam sejahtera. Saya simpatik sekali apa yang disampaikan dari Bapak Romo tadi bahwa perdana menjadi seorang DPR khususnya DPR RI, bukan kita menyudutkan DPR provinsi atau kabupaten, tapi ini perdana untuk Bapak Joni. Namanya sudah melanglang buana kemana-mana, tapi baru kali ini memang orang saya profesiat
ada beberapa hal yang aspek yang saya angkat khususnya di bidang pendidikan. Minta maaf, bukan saya egois. Yang menyangkut di bidang pendidikan, ada hal yang sangat kami guru itu sangat kurang simpatik dengan pemerintahan yang baru sekarang. Karena banyak aturan yang seakan-akan kami guru itu disuruh sekolah dan sekolah. Bahkan yang sudah tua saja sekalipun disuruh sekolah terus. Sementara tingkat yang apa yang Bapak sampaikan tadi, yang tingkat sarjana diploma ke atas itu hanya 3%, kalau saya tidak salah dengar. Orang tuanya saja disuruh untuk mengikuti pendidikan dan pendidikan. Bagaimana dengan anak-anaknya mau disekolahkan? Sementara bapaknya disuruh sekolah, kalau tidak, sertifikasi gurunya tidak ada, tunjangan yang lain-lain dimatikan. Bagaimana dengan anak-anak yang di bawah? Lantaslah kalau seandainya dengan usia patah pensil, contohnya saya seperti yang tadi, 70% yang hanya mendapatkan ijazah SD layak. Kalau pemerintahan yang baru sekarang ini, kalau kita jalankan roda pemerintahan terlalu menekan kepada kinerja guru yang seperti itu, sehingga ada yang disampaikan tadi, harapan saya mewakili mungkin beberapa teman guru untuk Kabupaten Sika khususnya, umumnya ini, tolonglah ke depan program, kalau bisa undang-undang tentang kependidikan khususnya untuk tenaga guru, sejahterakan guru itu. Kalau yang sudah senior tidak harus dengan sekolah, berikan saja, karena mengingat jasanya itu tidak harus kita suruh orang itu sekolah dan sekolah. Untuk apa lagi yang sudah bau tanah istilahnya harus disuruh ikut menjenjang pendidikan? Bagaimana dengan anak-anak yang dari bawah? Tolonglah, harapan saya bukan hanya kepada Bapak Joni Plate yang duduk di bangku DPR RI, tapi untuk Bapak yang ada di provinsi, yang ada di kabupaten, perjuangkanlah untuk nasib para guru, sehingga ke depan generasi-generasi untuk kita inginkan seperti DPR RI, DPR bahkan sampai MPR sekalipun ada di tangan guru, karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin itu saja Bapak yang saya sampaikan. Bapak Joni, anggota DPR RI yang terhormat, saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya ini adalah sebagai tokoh masyarakat. Sampai saat ini kami dari masyarakat, khususnya di Camat Talibura, kami masih menanti-nantikan dengan perjanjian Bapak Presiden, Bapak Jokowi, yang menyatakan bahwa setelah saya jadi presiden akan diberikan kartu sehat. Sampai saat ini banyak masyarakat yang ada di Kecamatan Talibura belum memiliki itu kartu sehat. Sehingga dengan kehadiran Pak Joni sebagai anggota DPR RI, tolong berjuang kembali untuk masyarakat kami khususnya Kecamatan Talibura. Terima kasih. BPJS ini banyak masyarakat miskin, katanya mensejahterakan masyarakat ini. Tetapi mereka mengeluh begini, Pak, kami harus store setiap bulan. Satu orang kalau rata-rata di bawah 25.000, 4 orang dalam rumah itu per 100.000. Bagaimana penghasilan mereka untuk memasukkan BPJS ini? Iuran itu. Coba kalau bisa dihilangkan sehingga mempermudah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua menyangkut kesejahteraan masyarakat juga. Kita ini semua berjuang untuk kepentingan masyarakat, yaitu menyangkut hasil komoditi. Kalau bisa pemerintah menentukan harga komoditi. Saya beri salah satu contoh, masyarakat beli beras 1 kilo 10.000, sementara dia jual kopra 1 kilo 5.000. Kapan dia mendapatkan 1 kilo beras ini? Tetap dia tidak sejahtera. Sehingga pemerintah dia menentukan harga komoditi, entah kakao, kopra, mente, kemiri, sehingga masyarakat itu mungkin hidupnya bisa sejahtera. Itu dua. Yang ketiga, ini permintaan pribadi, Pak. Saya guru di SMP Katolik Supra Talibura. Saya minta yang pertama untuk Bapak Joni Plate mungkin bisa memperhatikan sekolah Katolik ini satu-satunya yang ada di wilayah Tanah Air. Yang pertama adalah pagar sekolah. Yang kedua adalah asrama putra dan putri. Terima kasih. Wacana nawacita membangun dari daerah terpencil atau desa. Dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, kami dari desa diberikan kewenangan, yaitu menyangkut pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kami butuh, Bapak, supaya
pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik, perlu ada pendampingan, ya, pendamping dari untuk desa, sehingga apa yang kami rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Kedua, dengan undang-undang desa ini kami juga melihat bahwa akan ada kesenjangan porsi 70% dan 30% untuk pembangunan. Kalau dari pembangunan 70% untuk fisik, bagi kami untuk Indonesia Timur, terutama di wilayah Kabupaten Sika itu kan berasa belum bisa. Kalau 70% untuk pemberdayaan itu untuk wilayah Jawa, Madura itu boleh, Bali. Sehingga kami butuh perjuangan bagaimana supaya alokasi itu bisa berimbang, 40% atau 60% atau 50-50. Ya. Kemudian tim Jokowi, tim ekonomi Jokowi, ini kenaikan BBM ini sangat akrobatik, Bapak. Ya, naiknya tinggi sekali, turun sekali, tapi harga tidak turun. Ya, ini berdampak pada kami rakyat kecil ini. Ya, kami juga butuh perhatian Bapak bagaimana terhadap DOP Sika, Maumere ini, kemudian Provinsi Flores. Ya. Kemudian moratorium tentang pemekaran desa kecamatan, ini juga perlu diperjuangkan. Ya. Ini. Kemudian bagaimana supaya menekan angka pengangguran, orang tidak ke luar negeri, tidak ke ke Singapura, ke Hong Kong. Nah, ini kami butuh supaya pertama perjuangkan perlu ada balai latihan kerja. Supaya mereka keluar daerah juga mereka punya pengalaman, punya pengetahuan, punya skill. Sehingga jangan sampai mereka salah gunakan hal-hal yang tidak baik, misalnya narkoba dan yang lain-lainnya. Baik. Kemudian yang terakhir, SMA negeri kami di Talibura ini satu hari buka 300 siswa. Ya. Kami kesulitan dengan ruangan, ya. Sehingga untuk itu kami mohon diperjuangkan 3 ruangan kelas dulu lah untuk SMA negeri Talibura. Karena ini harus mengadopsi sekitar 10 SMP di kecamatan ini. Baik, terima kasih. Saya kembali. Informasi kepada DPRD Provinsi, kebetulan Pak Joni DPR Pusat hadir, supaya diinformasikan kepada DPR Kabupaten dan Provinsi, khusus di Partai Nasdem. Karena saya bertemu Nasdem 2 kali. Ini janji tinggal janji, dan ketika jalan tuh kilometer 2 Napung Malin mulai Jebak putus sejak 2012, maka di mana letak janji itu? Ya. Saya tahu persis tentang keadaan masyarakat saya, mulai dari Lamun sampai Lomada, bukan? Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pendamping desa. Dana pusat sudah ditransfer ke rekening daerah, dan sementara kami desa-desa membuat perubahan APBDes. Ya. Sementara asistensi. Undang-undang mengisyaratkan bahwa harus ada pendamping desa. Sampai dengan sekarang belum ada pendamping desa. Kira-kira pendamping desa mulai bertugas sejak kapan? Dan untuk PNPM apa itu menjadi prioritas? Terima kasih kembali. Saya Pak Desa Lewomada. Jadi ya, Lewomada ini pusat desanya itu ada di Pokam, Pak Joni. Jadi menyimak apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman rekan-rekan dari urutan 1 sampai dengan 8, memang itu menjadi keluhan untuk kami secara umum di Kabupaten Sika, khususnya di Talibura, juga secara khusus lagi Bapak Ibu masyarakat dari desa. Kami juga hadir di sini membawa aspirasi untuk kami sampaikan kepada Bapak Joni. Ya. Jadi saya fokus saja, banyak hal yang kami rasakan dalam berbagai bidang yang perlu mendapat dukungan intervensi dan pendanaan mulai dari pusat sampai ke daerah. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pedesaan, yaitu jalan dan listrik, Bapak Joni. Iya. Jalan Napung Malin Muda Jebak itu memang sumbernya dari provinsi, tetapi sampai pada saat ini masih mengalami banyak kendala. Jalan rusak, jalan lubang di mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua juga berkaitan dengan listrik. Iya. Listrik ini juga salah satu sarana infrastruktur yang bisa mendukung semua kebutuhan kegiatan ekonomi masyarakat. Lewomada, Bokang ini kita masih gelap gulita sampai dengan saat ini. Iya.
Jadi ini fokus saja saya sampaikan agar supaya ini bisa diperjuangkan lebih lanjut, agar supaya harapan-harapan dari masyarakat bisa diwujud nyatakan. Sekian dan terima kasih. Karena itu menjadi harapan kami untuk membangun itu dan ada peluang untuk provinsi NTT ke depannya. Yang kedua, bicara soal pendidikan, saya tadi mendengar dana begitu besar untuk pendidikan. Saya secara pribadi mau menyampaikan saya heran wacana gratis. Ternyata ujung-ujungnya pendidikan ini tidak pernah gratis. Saya baru kemarin bayar SMA 1 juta sekian, masih kurang 25.000 karena belum bisa bayar. Nah, saya juga heran kok gratis, kok bayar terus. Saya minta penjelasan, kira-kira mau diberi penjelasan seperti apa kira-kira gratis, sehingga kami juga mempersiapkan lagi uang yang lebih banyak lagi untuk anak sekolah. Lalu kedua, peluang keluarga kita di sini tidak melanjutkan sekolah hanya karena besar sekali uang sekolahnya. Saya tidak masuk akal ini. Prioritas pendidikan, tapi uang sekolahnya besar sekali. Jadi ini tolong diperhatikan. Saya hanya mau fokus di bidang pendidikan. Yang lain-lain sudah disampaikan oleh teman-teman saya dan teman-teman kepala desa. Dan tolong terakhir juga jangan main lamung, jangan lupa. Dan khusus untuk anggota DPR provinsi, genangan air yang terjadi di khususnya desa Talibura ini. Kalau kami mengusulkan bilang ini jalan provinsi, jadi saya minta tolong got di sekitar desa Talibura ini, desa induk menjadi barometer untuk kecamatan Talibura. Tolong kita buat alokasi. Saya kira tahu sekali hari memberitahu sejak langsung kepada Gubernur NTT, Pak Kisloglasi, dan terakhir mungkin Pak lagi hari ini ke KMI Polri Perjuangan Kota Talibura tinggal tidak terjadi genangan air di Talibura. Dan terakhir saya minta terima kasih sekali kepada pemerintah Republik Indonesia dan khususnya di dana APBN. Kami di desa Talibura, kecamatan Talibura dan 3 desa yang menggunakan air minum sudah berjalan, tapi kami minta apa bisa dengan undang desa baru ini kita bentuk badan pengelola air minum desa berdasarkan baru desa. Saya minta seperti itu. Terima kasih. Jangan terpilih itu bisnis. Kami masyarakat bisa mampu bayar air. Sekian dan terima kasih.